Shalom saudaraku. Saudara, kali ini kita akan merenungkan tentang pentingnya sebuah teguran di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ditegur itu biasanya memang tidak menyenangkan. Tetapi apa ajaran dari firman Tuhan, hikmat yang ada di dalam kebenaran firman mengenai teguran? Apa yang menjadi pentingnya sebuah teguran? Coba kita lihat saudara ya. Ini banyak saya ambil dari kitab Amsal, karena kitab Amsal adalah kitab hikmat. Amsal 25 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarkan. Nah, ini kita pegang, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang baik, orang yang bijak, orang yang takut Tuhan, menyampaikan teguran pada kita, firman katakan apa, saudara? Itu seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi kita harus siap-siap memasang telinga pada setiap teguran. Tentunya bukan sembarang teguran. Teguran dari orang-orang yang punya otoritas, teguran dari orang-orang yang bijak, yang rohani, yang ngerti firman, begitu ya. Teguran bukan sembarang teguran. Nah, saudaraku, saya pernah menyampaikan tentang dua kelompok orang Kristen, saudaraku. Kelompok yang satu itu orang yang benci teguran. Jadi kalau ditegur dia nggak suka gitu ya, dia marah. Ya karena apa? Karena dia memang tertutup hatinya pada setiap koreksi atau teguran. Teguran itu kan sesuatu yang mengoreksi kita. Tujuannya adalah supaya kita nggak salah, tujuannya supaya kita tambah baik, kan begitu. Tapi ada kelompok orang Kristen yang benci teguran, tidak suka dan selalu menghindari berkelit dari setiap teguran. Karena dia nggak mau ditegur. Itu ada kelompok itu. Nah, saudaraku, kita lihat ya, bagi orang yang seperti ini sebetulnya kerugian yang ditulis dalam firman Tuhan tentang orang-orang yang mengabaikan teguran, yang membenci teguran, yang menolak teguran, itu kerugiannya sangat besar, saudara. Ini saya ambilkan beberapa ayat saja ya, beberapa ayat yang perlu kita ketahui ya, untuk mereka-mereka yang menolak teguran. Coba Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1. Ini banyak dari Amsal, saudaraku ya. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah apa, saudara? Dungu. Ini kata yang sering dipakai oleh itu ya, oleh siapa itu, Rocky Gerung gitu ya, dungu gitu, saudaraku ya. Siapa yang benci teguran adalah dungu. Kita nggak mau jadi orang dungu, saudaraku, orang tolol, orang bodoh, orang dungu. Kita nggak mau. Nah, sebaliknya, kalau kita nggak mau, ya kita jangan benci teguran. Marilah kita belajar mendengar teguran, menerima, memperhatikan, dan ini menganggap bahwa itu memang penting bagi aku. Karena tanpa teguran kita ini nggak bisa bertumbuh dengan sempurna, saudaraku. Bukankah firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pun menegur, ya kan? Menegur orang yang dikasihinya. Jadi teguran yang keras itu diperuntukkan untuk anak-anak. Kalau anak tetangga ya Tuhan
nggak ngurusi, tapi kalau anak sendiri diurusi. Nah, salah satu jalannya adalah dengan teguran. Nah, teguran itu berlaku bagi kita yang mau atau rindu untuk hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Ya, itu tadi ya. Coba kita lihat lagi Amsal 15 ayat 10. Amsal 15 ayat 10. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Jadi kalau orang meninggalkan jalan benar itu didikannya memang keras. Tuhan pun juga demikian. Orang yang meninggalkan jalan kebenaran biasanya kesandung-sandung, ketabrak-tabrak, dan itulah didikan yang keras yang ya seperti anak hilang itu ya, sampai habis-habisan dan baru sadar kemudian diharapkan seperti yang dikisahkan di dalam Lukas 15, dia kembali kepada bapaknya. Nah, kalimat kedua menarik saudaraku ya, Amsal 15 ayat yang ke-10 ini. Dan siapa benci kepada teguran akan apa saudara? Mati. Tadi dungu, sekarang mati. Jadi orang yang menolak, membenci, tidak suka, menghindari teguran, bahkan ya, alergi terhadap teguran, orang itu akan mati, saudara. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi kita ini harus waspada. Tapi sebaliknya, saudaraku, ada kelompok orang-orang yang saya harapkan kita ya, saudaraku, ingat ini terus, ingat akan ayat-ayat ini, ingat akan nasihat ini bahwa ayo kita menjadi orang yang mendengarkan teguran. Kita menjadi kelompok orang yang memperhatikan teguran. Menerima, menyambut teguran itu. Ya, keuntungannya apa, saudaraku? Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat yang ke-23 bunyinya demikian. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, lawan dari kematian. Orang yang membenci teguran itu mati. Dungu dan akhirnya mati. Bebal, dungu, mati. Nah, sementara orang yang suka dengan teguran, bukan suka saudaraku ya, tapi menyambut teguran itu ya, dia akan mendapat keuntungan, saudaraku. Dia menerima keuntungan, yaitu dia beroleh kehidupan. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Wow, dahsyat saudaraku. Lagi, satu lagi ya. Ini saya bacakan ayat-ayat ya. Amsal 13 ayat 18, masih banyak ayat, nanti saudara cari sendiri ya. Ini saya beberapa saja. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, jadi teguran itu diindahkan, dihargai, ia dihormati. Nah, banyak orang yang kehilangan kehormatan karena apa? Ya, awal mulanya, asal usulnya itu menolak teguran. Akhirnya dia kehilangan kehormatannya. Itu saudaraku ya, jadi kita sudah lihat beberapa ayat. Nah, ini satu lagi ayat ya, Amsal 10 ayat 17 ini juga perlu ini diketahui. Ini untuk mereka yang mengabaikan teguran ya. 10 ayat yang ke-17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, ya kan? Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Jadi tadi kalau kita kumpulkan dungu, tersesat, mati, itulah yang terjadi, saudaraku. Sebaliknya, ketika orang mengindahkan, mendengarkan, menerima, menyambut teguran, dia akan memperoleh kehidupan. Dia akan dihormati. Dia akan jadi orang bijak, saudaraku. Kita akhiri, saudara ya, penelusuran Amsal Salomo ini di Amsal 29 ayat 1. Ya, saudara buka ayat bersama dengan saya.
29 ayat 1. Baca sama-sama ya, tayangkan, baca sama-sama. Siapa bersih tegang leher, ngotot gitu ya, walaupun telah mendapat teguran, jadi sudah ditegur, jangan ngotot gitu ya, merasa bahwa dia harus memperjuangkan akan apa yang dianggap benar, padahal sudah ditunjukkan itu keliru, itu salah, jangan diteruskan. Ngotot gitu ya. Apa yang terjadi? Di sini dikatakan akan sekonyong-konyong, diremukkan tanpa dipulihkan lagi. Nah, diremuk saudaraku. Dan yang mengerikan kalimat terakhir tadi apa? Tanpa dapat dipulihkan. Jadi kehancuran total itu akan terjadi pada orang yang sudah diperingatkan, sudah ditegur, tapi ngeyel, ngotot. Nah, dijauhkan kiranya saudaraku kita dari hati yang keras, hati yang menolak akan nasihat, menolak teguran, yang mengabaikan teguran, tidak mau mendengar, membenci teguran, itu rugi besar. Tapi sebaliknya kalau kita memperhatikan teguran-teguran orang bijak, itu jalan kehidupan. Memperhatikan teguran orang bijak, kita akan mendapatkan kehormatan. Seperti cincin emas dan hiasan kencana gitu ya, di telinga orang yang mendengarkan. Demikian teguran orang bijak. Tuhan Yesus memberkati.